setahu yang Anda tahu gitu ya dari kemudian data-data yang Anda dapatkan 100%. Kalau di edisi 2 ya, yang anak-anak kita yang 8 itu 100% masuk. Jadi memasukkan 8 mendaftarkan 8 orang dan 88-nya lolos. Itu pun udah kejadian 1 tahun sekarang, 2 tahun kemarin itu, sama 3 tahun kita hampir banyak yang masuk ke negeri itu. Setiap kali mendaftarkan ke negeri lolos. Iya. Hampir 3 tahun ya. Wow, ini keren sekali ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sahabat YNHC dimanapun Anda berada? Saya ucapkan selamat siang, selamat malam, selamat pagi, selamat sore untuk Anda semua yang sedang menyaksikan video ini dimanapun Anda berada. Di mana video ini kemudian kami syuting pada tanggal 7 Juli 2022. Bagaimana kalender pendidikan kita bulan Juli ini adalah bulan di mana sekolah-sekolah telah meliburkan siswa-siswanya atau telah libur KBM setelah melaksanakan urusan ataupun melaksanakan kenaikan kelas ya. Mungkin di beberapa daerah masih ada yang masih melakukan acara kelulusan dan kenaikan kelas ini. Nah, berhubungan bulan Juli ini di mana bulan liburan ini adalah sebuah bulan yang sangat dinanti-nanti oleh para siswa atau para anak-anak yang masih sekolah, karena penantian liburan ini begitu sangat dinanti-nanti. Cuman berbeda halnya dengan anak-anak yang kemudian ingin hendak melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas ataupun bahkan kuliah. Untuk MI di Curug ini kemarin alhamdulillah telah melaksanakan kelulusan beberapa hari yang lalu ya Kak ya. Beberapa hari yang lalu telah melaksanakan kelulusan dan kenaikan kelas, yang dimana ada berapa siswa Kak dari semua siswa yang kemarin telah dilulusan? Dari keseluruhan siswa kelas 6 itu ada 20 siswa. Ada 20 siswa ya. Alhamdulillah semuanya lulus. Nah, berhubung dengan para orang tua juga yang masih sekiranya kebingungan untuk mencarikan pendidikan bagi anaknya yang hendak sekolah dasar atau madrasah gitu ya, bisa disekolahkan ke MI Curug 2 yang berlokasi di Cibeber Hilir, RT 01 RW 08. Bisa langsung menuju lokasi untuk pendaftarannya. Mengapa kemudian saya merekomendasikan itu? Karena begitu banyaknya torehan prestasi yang telah dilakukan oleh MIC Curug 2 ini, di mana MIC Curug 2 ini telah berdiri sejak tahun 1948 pada tanggal 1 Agustus. Jadi 3 tahun setelah merdekanya Indonesia, pasca kemerdekaan udah begitu banyak gitu kan. Nah, pada saat ini saya juga akan membahas tentang torehan-torehan prestasi pada momen tertentu atau pembahasan tertentu, yaitu sebagaimana momennya ini adalah liburan KBM dan anak-anak yang mungkin akan melanjutkan ke sekolah menengah pertama. Di sini sudah bersama kami di studio dengan Kak Fikri. Mungkin sebelum masuk ke pembahasan tentang anak-anak yang kemudian lulus atau hendak melanjutkan ke sekolah menengah pertama, ada baiknya kita kita cari tahu dulu lebih tentang narasumber yang berbicara pada saat ini. Silakan Kak Fikri bisa melakukan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Fikri Rahmat. Alamat rumah di perumahan Legasi Pulasari. Terus hobi saya itu adalah futsal ataupun sepak bola. Jenjang pendidikan nanti mungkin akan ditanyakan. Jenjang pendidikan mungkin menyusul ya mungkin yang mau bertanya tentang pendidikan beliau atau sharing tentang pendidikan bisa langsung nanti ke alamat rumah beliau. Nanti kita cantumkan di deskripsi box ya, di box deskripsi ya nanti, atau juga di kolom komentar nanti kita cantumkan alamat beliau ya. Mungkin juga bagi para mojang-mojang Sunda yang masih saat ini tertarik dengan beliau gitu, bisa langsung datangi alamat rumah aja. Ya Kak Fikri ya. Kak Fikri ini di Yayasan Nurul Hikmah Curug ini sebagai apa Kak? Untuk di yayasan saya sebagai bendahara umum yayasan Ya. Untuk di madrasah Ibtidaiyah Curug atau di Curug ini saya sebagai guru atau wali kelas 6. Di madrasah diniyah Tarbiyah Islamiyah atau di diniyahnya ya, saya sebagai wali kelas 5. Nah, dan di Majlis Taklim Nurul Hikmahnya saya
saya sebagai ketua Ya. majelis alim dulu Iqbal. Oh ya, jadi ketua majelis juga ya. Yang mungkin anak-anak apa orang tua yang hendak juga apa mencari tempat pengajian untuk anak-anaknya bisa nanti berkoordinasi dengan KBG ini ya, bisa nanti datang aja ke rumahnya, pokoknya datang aja kalau pengen apa pengen ngajar anaknya ngaji gitu, pengen ngajarin anaknya ngaji gitu, bingung gitu mau cari pendidikan buat pengajian di mana, bisa langsung nanti ke majelis Nurul Hikmah di Curug, bisa datangnya langsung ke TV langsung beliau dan baik kayak ini sebelumnya pemirsa YNHC beberapa belakangan ini saya sangat sekali menyorot apa bukan menyorot ya, saya sangat sekali melihat KPD ini begitu sibuk mengurusi perpindahan bukan perpindahan apa nama istilahnya itu kenaikan bukan kenaikan ya, istilahnya itu ya melanjutkan pendidikan ya anak-anak yang kemarin lulus melanjutkan pendidikannya ke jenjang sekolah menengah pertama mungkin ya, ataupun madrasah sanawiyah ataupun dan jenjang sebagainya gitu ya. Nah tadi kan sudah dibocorin ya, pertama tentang MI Cicurug 2 ini pada tahun ini alhamdulillah meluluskan 20 siswa atau 20 murid. Nah berbicara tentang itu Kak Fikri, dari anak-anak ini yang kemarin setelah lulus ini banyak yang melanjutkan ke mana aja nih Kak Fikri kalau boleh tahu nih? Untuk yang melanjutkan itu kebanyakan ke SMP Negeri 2 Cicurug. Oh iya SMP. Siswanya juga siswi ada 8 orang. Untuk selanjutnya kebanyakan lagi itu dilanjutkan di pondok pesantren. Oh iya. Jadi ada sebagian siswa yang mungkin pulang kampung ke daerahnya masing-masing ya, karena ada aslinya ada orang. Oh iya. Lanjut. Iya. Dan sebagainya, jadi pondok pesantren di sana jadi. Oh jadi murid-murid yang kemarin lulus di sini juga ada dari berbagai macam latar belakang, macam daerah ya. Oh ya, karena mungkin orang tuanya banyak yang merantau ke daerah itu ini ya. Oke. Jadi ada yang masuk pondok pesantren, ada yang masuk sekolah negeri, ada juga yang mungkin masuk sekolah-sekolah yang lain juga ya, swasta yang lainnya juga. Nah berbicara tentang negeri ini kan saya pribadi mengalami gitu ya, bagaimana dulu ketika saya lulus MI, di mana famousnya sekolah negeri ini sangat dirasakan umumnya di masyarakat itu, di mana masyarakat para orang tua ingin sekali menyekolahkan anaknya dengan pendidikan terbaik dan memang terjangkau, biasanya rata-rata memang mengarah kepada SMP negeri ini. Cuman kan SMP negeri ini juga terbilang cukup sulit untuk kualifikasinya, untuk memasukkan atau mendaftarkan ya tes masuk supaya lolos di sekolah SMP negeri itu sangat benar-benar berat yang saya rasakan dulu juga seperti itu. Apakah pada saat ini untuk kemudian anak-anak yang masuk ke SMP negeri persyaratannya begitu masihkah sama rumit gitu atau masihkah sama susah gitu Pak? Kalau dulu saya waktu madrasah ya namanya juga ini itu ke SMDI kan di tes ya, ada jalur tes terlebih dahulu ya. Kalau sekarang kan kebijakan dari pemerintah itu ada jalurnya berbagai macam jalur zonasi ya, itu kategori zonasi, kategori prestasi, terus afirmasi, terus banyak juga ya. Dan juga ada PKH ya, PKH, KIP dan lain sebagainya. Jadi berbagai macam jalur ya, berbagai macam jalur ya, jalur untuk kemudian masuk sekolah negeri ini. Tadi kan sudah diucapkan bahwasanya ada 8 anak yang masuk ke SMP negeri. Kalau boleh ditahu itu SMP negerinya SMP negeri mana aja tuh Kak Fikri? Untuk 8 anaknya yang masuk ke SMP negeri itu SMP negeri 2 Cicurug. Semuanya Ya, apa? Semuanya. Semuanya. Maksudnya ke SMP 2 Cicurug. Kenapa sih anak-anak pengennya ke Iya. Itu menarik. Nah, karena di kalangan anak-anak dasar yang ada di Cicurug terutama, kalau menurut saya pribadi mereka lebih dominan untuk masuk anaknya ke SMP negeri Cicurug. Ya. Mungkin kalau dilihat dalam bidang olahraga ya, SMP 2 Cicurug itu dalam bidang futsal terutama yang saya ketahui mereka tuh ada sebagian siswanya yang mewakili Kabupaten Sukabumi ini atau ke tingkat provinsi itu? Ya, tingkat provinsi malahan juara 1. Sempat juara 1 di tingkat provinsi futsalnya. Iya. Ada sebagai siswanya. Menarik. Ya, dan begitu saya dekat juga dengan salah satu pelatihnya atau guru olahraga di Cicurug ya, dengan Coach Haris dekat juga, makanya ada chemistry yang sangat lekat lah ya, lekat sekali berarti kedekatan Anda juga dengan coach, dan Anda juga tahu bahwa sekolah SMP 2 ini
satu torehan prestasinya adalah pernah lolos futsal juara 1 di tingkat provinsi ya, perwakilan dari bukan juga apa perwakilan dari Kabupaten Sukabumi. Wow, itu keren banget ya. Nah, ini menarik karena di MI Curug 2 pun kan beberapa prestasi yang diunggulkan, salah satunya kan adalah dari segi futsal juga kan kalau nggak salah kan. Ya bisa diulas deh itu kapitli tentang futsal dikit tadi. Ya, awal mula saya lulusan dari MQ2 ini juga ya. Pertama, satu kebiasaan sekolah kita tiap ikutan event main satu kali pulang. Itu ya, dulu kayak gitu tuh. Jadi sekolah kita tuh siap main, kalah. Siap main kalah aja pulang dulu. Setelah saya evaluasi dalam soal segi permainan dan saya dulu saya latihan. ajar melatih anak dari MQ2 ini. Dan saya waktu itu saya ikut langsung turun ke sekolah gitu tahun berapa ya, malah adik saya waktu itu saya ajar Kiki itu tahun berapa saya nggak lupa. Nah itu saya pertama menjabat pelatih MQ2 ini, alhamdulillah dari kecamatan Cibiru ya, antara MI kita juara 2 dengan gelaran itu Aksioma. Aksioma tahun 2018. Aksioma itu kalau nggak salah itu saya sebuah olimpiade lomba. Yang dilaksanakan oleh Madrasah Ibtidaiyah jenjang kecamatan, kabupaten, selanjutnya nanti tingkat provinsi dan jadi tingkat nasional. Dan udah famous ya untuk futsal di MI Curug ini udah famous, dan memang selaras jika kita melihat ada anak-anak juga yang lolos ke SMP 2 ini ya. Semoga nanti anak-anak yang lolos dari sini juga yang lulus bisa kemudian mengembangkan bakatnya di sana dan mereka prestasi juga di sana. Amin. Ya, dari keseluruhan ini yang masuk 8, dari ke-8 ini semuanya jalur apa aja tuh? Tapi kan tadi kalau dibahas jalur-jalurnya ini banyak nih. Anak-anak ini masuk jalur apa nih? Untuk yang 8 ini alhamdulillah semuanya jalur prestasi ya. Jadi prestasi itu terbagi jadi 2. Ada prestasi akademik, ada prestasi non akademik. Prestasi akademik itu meliputi pelajaran mungkin meliputi pelajaran. Seperti contoh ada 4 orang yang saya masukkan lewat jalur prestasi akademik. Ya, itu dari anaknya yang mempunyai ranking itu di ranking 1 sampai 10. Semuanya lolos. Dan non akademik pun saya masukkan dari non akademik itu 4 orang juga, dan juga putra putri, 2 orang putra 2 orang putri. Kenapa saya masukkan jalur non akademik? Karena melihat potensi si anak yang sangat luar biasa dalam futsal. Makanya saya masukkan dia ke dalam prestasi supaya berkembang nanti di SMP. Berarti sudah memang kalau kita tarik ke belakang kan memang sudah terbukti bahwa futsal kita kan memang bagus dan memang tentunya tentunya ini menjadi sebuah peluang bagi anak-anak juga untuk kemudian bisa melanjutkan ke jenjang sekolah dengan jalur prestasi non akademik ya. Menarik. Nah, kalau saya pengen tanya untuk SMP 2 Curug ini sedikit tapi anak-anak ini yang masuk ke sana bisa disebut sulit nggak sih secara globalnya gitu? Kalau sekarang itu sulit gak sulit sih sebenarnya, dikarenakan kan untuk masuk ke SMP negeri itu banyak orang pun ingin masuk ke SMP negeri ya, jadi persaingannya sangat ketat juga. Akan tetapi ini baik lagi ke kepintaran dari seorang guru sebenarnya untuk masukkan anaknya ke SMP negeri, bisa dicelah gitu. Dan celahnya seperti apa? Kita melihat potensi si anaknya kembali. Apabila si anak ini mendapatkan rankingnya dari 1 atau 10 dalam bidang akademiknya, lebih baik kita masukkan dalam jalur prestasi. Terus apabila si anak ini prestasi dalam non akademiknya itu bagus, baik kita masukkan dalam jalur prestasi non akademik seperti itu. Dan kalau misalkan anak ini jaraknya kan kita jauh, makanya kita masukkan ke dalam jalur tersebut. Paham, karena ada zonasi ini ya. Menurut saya zonasi ini kalau misalkan kita tarik garis lurusnya ataupun jaraknya itu kemungkinan kalau daerah-daerah agak jauh dari sekolah negeri ini kemungkinan tidak akan tidak akan diterima ya. Makanya saya menggunakan jalur yang lain ya, jalur pendaftaran yang lain. Dan itu pun real, anak-anaknya emang anak-anak berprestasi semua yang masuk ke SMP negeri ini.
Dan salah satu anak malahan salah satu seorang putri dari FGO ini, beliau tuh waktu dia masih di sekolah ini di FGO ini waktu kelas 6 dia udah main sama SMP di Ciceruk malahan. Oh, Dia udah masuk 3 API, dia udah API masuk sama SMP di Ciceruk. iya, iya. Malahan coach Harisnya bilang, coach izin saya mau pinjam anaknya untuk ajang event di Wow. Kabupaten Bogor. Wow. Makanya beliau pun sampai ke Sanke ini yang bilang dong di kamar dia kok bisa diikut. Wow, ini menarik sekali ya. Ini tentunya bisa kita tahu perolahragaan dalam bidang futsal atau mungkin sepak bola atau apapun itu ya namanya untuk putri sendiri terbilang jarang ya, terbilang jarang dan mendengar berita baru ini menarik sekali gitu, bahkan sampai coach dari SMP 2 ini berkata demikian gitu, ini begitu menarik. Tapi kan kalau kita tarik secara global banyak juga kan sekolah-sekolah di sekitar, bukan cuman anak-anak yang kemudian masuk ke SMP 2 ini kan bukan cuma dari satu sekolah saja, bukan cuma dari MIC Curug, tentunya ada banyak sekolah juga bisa puluhan bahkan sampai ratusan. Bukankah itu persaingannya karena begitu banyak sekolah ini persaingannya begitu sulit bukan? Terasa begitu sulit nggak kan? Ya untuk persaingan dalam soal pemasukan anak-anak kita ke SMP ini lolos ke sana lumayan sulit juga karena banyak persaingan dari sekolah-sekolah lain yang mungkin bisa jadi sekolah lain itu mempunyai keunggulannya masing-masing ya. Tetapi kita pun tidak kalah bersaing dalam waktu seperti itu. Dalam soal prestasi akademik dan non akademik karena nilai-nilai dari siswa-siswa kita itu cukup lumayan bagus juga akademiknya dan non akademiknya pun kita tidak kalah saing. Makanya dalam non akademik terutama karena saya pelatih futsalnya di FG2 ini malahan kita udah berkomitmen akan berkomitmen dengan salah satu bilangnya pembina futsal di FG2 Ciceruk ini. Kita akan kerjasama setiap ada anak dari FG2 yang dalam bidang futsal nanti direkomendasikan untuk bisa masuk ke SMP di Ciceruk. Oh, jadi sebuah peluang alhamdulillah ya. Nah, menilik dari barusan kan banyak juga sekolah yang lain juga yang mendaftarkan ke SMP 2 Ciceruk ini, persaingannya juga tentunya begitu cukup lumayan ya. Itu kemarin berapa hari itu ngurusin anak-anak kemarin? Untuk mengurusi anak-anak yang kemarin masukin ke SMP 2 aja gitu. Itu hampir saya ngurus itu hampir 4 hari atau 5 hari itu sampai semalam tuh kemarin malam sampai jam 12:30 saya ngurusin anak untuk persyaratannya terutama karena harus ngisi formulir dan sebagainya. Jadi di MQ2 ini kita tidak terlalu membebani orang tua. Jadi itu ditanggungkan oleh wali kelas terutama saya pribadi. Jadi orang tua tinggal datang ke SMP itu tinggal ngasih persyaratan selesai. Karena kita tidak karena yang mengetahui soal-soal dalam bidang kemampuan daripada siswa itu ya pasti guru-gurunya. Jadi makanya kalau kita membebankan kepada orang tua juga masih mungkin bisa dibilang belum tahu secara ini. Ada mereka kebingungan di sana apa aja yang saya kumpulkan. Tapi kalau misalkan oleh wali kelas sendiri apa aja yang dikumpulkan kan kita nanti ada komunikasi dengan SMP ini. Tapi ini maaf menyela sedikit apakah maksudnya teknis pendaftaran seperti ini memang dianjurkan oleh pemerintah? Apakah memang ada peraturan bahwa saat ini memang persyaratan untuk kemudian untuk kemudian anak-anak melanjut ke jenjang SMP khususnya untuk negeri memang diurus oleh para guru? Karena setahu saya pribadi dulu, walaupun saya nggak masuk negeri, yang biasanya kan anak-anak yang kemudian lanjut ke SMP itu diurus oleh orang tuanya, ya. Nah, kemudian ketika saya mendengar barusan penjelasan dari sampai 5 hari sampai setengah hari itu kan begitu berat ya, itu memang peraturan dari pemerintah atau memang inisiatif dari KPD sendiri? Kalau untuk jenjang pendaftarannya itu kan inisiatif sendiri ya, dikarenakan tadi saya bilang bahwa ada orang tua apabila dibebankan terhadap orang tua itu karena saya pada waktu itu mendaftar tahun 2020 saya ada mendaftarkan salah satu anak ke sana SMP. Di situ ada orang tua murid ya, nggak tahu
sekolah dari mana, itu beliau orang tuanya kebingungan. Iya, karena cara daftarnya beliau nggak tahu. Apa aja yang dipersiapkan tidak tahu. Ya. Jadi kasihan berarti orang tua tersebut, makanya. Dan juga kasihan juga terhadap anak yang mungkin potensinya jika kemudian orang tuanya menyekolahkan kepada tempat sekolah yang memang agak kurang gitu ya. Makanya sebenarnya perhatian guru itu, walaupun kita udah melepaskan si anak, akan tetapi jangan sampai tanggung jawab secara ini dia benar-benar sesuatu yang diperjuangkan itu apa masa depan si anaknya tersebut. Ya makanya saya sampai berhari-hari itu sampai sama adik saya terkadang saya lagi ngasih juga buat proposal dia sering barengan sampai 1:30 saya lagi motor mobil sebagainya lah pokoknya tunggu konsekuensi anak. Kenapa? Karena ini untuk beliau kalau misalkan dia pengen masuk ke situ yang kita perjuangkan supaya apa semangat belajarnya. Jadi inisiatif sendirilah untuk meringankan orang tua. Ya. Kalau dari KPG sendiri, misalnya KPG ada komparasi nggak perbandingan mungkin di sekolah yang lain, apakah sekolah yang lain juga sama seperti itu? Ada mungkin menurut saya sebagian sekolah lain yang melakukan hal yang sama seperti saya. Ada juga sekolah yang tidak yang memang namanya itu melepaskan saja untuk kemudian orang tuanya yang mengurusi. Nah, itu ada juga seperti itu. Makanya kata saya tadi ada satu orang tua siswa dari tahu SD mana yang dia kebingungan bagaimana caranya daftar. Terus malah kan ada kode ya dari waktu itu tuh ada kode tiap sekolah tuh punya kodenya untuk masuk ke program pendaftaran online itu. Nanti ya ada kode dari SMP masuk ke program pendaftaran teknologi. Maka itu orang tua itu tidak tahu. Oke. Sampai dia kebingungan tuh kode yang mana Pak. Saya kasihan juga terhadap ya ini juga mungkin bisa dipetik ya oleh para guru-guru juga yang mungkin menonton video ini untuk kemudian setidaknya kita bersimpati terhadap orang tua yang seperti ini. Jangan kemudian orang tua ini minimal lah mereka diberikan ruang untuk kemudian boleh bertanya gitu kepada guru-guru sekalian yang memang berprofesi guru gitu, untuk kemudian menyekolahkan anaknya bagaimana tata caranya gitu untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya gitu pendidikannya gitu. Nah Kak Fikri, saya juga pengen komparasi juga nih tentang emisi curug yang biasanya kan kalau ke negeri itu anak biasanya kan orang tua itu biasa memasukkan anaknya itu sedari SD sekolah dasar negeri untuk kemudian dia bisa lanjut ke jenjang SMP negeri juga ya kan, biasanya kan seperti itu yang terjadi. Nah kalau dikomparasikan kemarin MIC Curug 2 di SMP 2 misalkan ini murid terbanyak itu atau kelulusan anak-anak yang lolos gitu masuk ke SMP 2 ini kebanyak dari SD negeri gitu, dari MI Cicurug 2 dan sekolah-sekolah lain itu kalau dikomparasikan yang banyak sekali lolos ke SMP 2 negeri itu dari mana? Kalau misalkan pure datanya saya kurang tahu, akan tetapi kalau misalkan di persentannya ya, kalau misalkan persentan itu dari kemarin kita daftar jalur prestasi yang kita 8 bulan itu semuanya di Wirgaris kita udah masuk 100%. 100% masuk ke SMP Negeri 2 Cicurug untuk di sekolah kita ya. Oke. Ya, tapi kalau misalkan untuk di sekolah lain saya tidak tahu karena di situ tidak ada tidak mengetahui yang ini yang tidak lulus atau sebagainya, saya kurang tahu juga karena itu datanya ya. Tapi setahu yang yang Anda tahu gitu ya dari kemudian data-data yang Anda dapatkan 100%. Kalau di NIC 2 ya, yang anak-anak kita yang 8 itu 100% masuk. Jadi memasukkan mendaftarkan 8 orang dan 8-8-nya lolos. Itu pun udah kejadian 1 tahun sekarang, 2 tahun kemarin itu, sama 3 tahun kita hampir banyak yang masuk ke negeri itu. Setiap kali mendaftarkan ke negeri lolos. Iya. Hampir 3 tahun ya. Wow, ini keren sekali ini. Karena ya itu berturut-turut kan ya? Iya, 3 tahun berturut-turut. 3 tahun berturut-turut. Wow, ini keren sekali. Biasanya kan untuk persaingan antara apalagi madrasah ibtidaiyah ini kan memang dinilai dinilai oleh masyarakat awam, mungkinnya masyarakat umum, tidak semuanya, mungkin beberapa atau sebagian menganggap untuk masuk madrasah ibtidaiyah ini kan biasanya menjurusnya kalau nggak ke sanawiyah kan ya ke MTS,
jarang gitu untuk kemudian masuk ke SMP atau apalagi yang memang berbasic negeri gitu ya, ya kan karena memang benar-benar sulit gitu. Makanya banyak orang tua yang kemudian memasukkan ke SD negeri agar kemudian lajunya itu lulus namanya itu lancar gitu ya, lancar untuk frekuensi mungkin ya. iya sefrekuensi untuk kemudian memasukkan anaknya gitu ya, agar mudah lah jalurnya gitu kan, mulus ya, mulus itu saya lupa lah itu istilah mulus itu, supaya mulus. Dan MIC Curug ini bahkan sudah 3 tahun berturut-turut di mana ketika memasukkan mendaftarkan siswa-siswanya masuk ke negeri lolos ya. Wow, ini menarik sekali. Malahan waktu tahun berapa? 2020 itu dari kita dia daftar ke SMP negeri 1 Karawang. Ya. Itu waktu sana. Wow. Karena anaknya emang pintar juga. Iya. Kalau udah masuk zonasi itu, tapi dia nggak bisa prestasi, jadi dia lolos. Oke. Iya. Ya, cuman kan balik laginya kan prestasi anak juga kan ditentukan dari pendidikannya kan, tidak bisa dipungkiri kan terkait hal itu. Tidak mungkin. Iya pasti. Kalau ini berbandingan yang sangat, saya juga nggak sama ya sampai 100% gitu ya, apalagi 3 tahun berturut-turut ini capaian prestasi yang luar biasa sekali gitu dari untuk sebuah sekolah madrasah gitu, madrasah ibtidaiyah untuk meloloskan anak-anaknya ke SD ke SD negeri gitu. Tapi dia ini Kak Fikri mungkin juga ada ada orang-orang juga yang menonton video ini yang berprofesi guru. Kira-kira ada nggak dari Kak Fikri kiat-kiat untuk kemudian anak-anak ini ketika kemudian didaftarkan oleh para gurunya atau orang tuanya untuk supaya lolos masuk di negeri, itu ada nggak kiat-kiatnya dari Kak Fikri sendiri? Kalau menurut saya ini sih kecerdasan kita sebagai guru ya, mana dalam tesnya peluang mana sih yang tepat untuk si anak. Ya. Kalau misalkan sekiranya ini si anak peluangnya kurang baik dalam jalur tersebut, lebih baik kita ngambil jalur yang lain. Itu mungkinnya. Jadi baik lagi baik lagi keinginan, bukan keinginan sih kontribusi guru ya. Gurunya ya. Karena kalau misalkan gurunya tidak ada keinginan untuk si anaknya untuk masuk ke SMP negeri ataupun biarinlah, misalkan ada bahasa kayak gitu ya, orang ini. Iya. Parahnya lagi ya. Makanya kalau saya berpikirnya ini tuh anak saya. Anak ini sekolah di kita dari kelas 1 sampai kelas 6 ya, kita bimbing. Masa kita gak perjuangkan lagi itu yang dia inginkan. Tapi saya berpikir seperti itu. Makanya saya pikir ini anak ke sini masuk apa enggak ya? Kalau misalkan enggak masuk agak berat, berarti kita masuk ke yang jauh ini. Itu kecerdasan lagi seorang guru. Kalau untuk orang tuanya gimana itu Kak Fikri itu? Kalau misalkan maaf lah, taruhlah mungkin ada dari sebagian guru-guru juga yang memang mempunyai bukan prinsip namanya itu, mempunyai ya acuh tak acuh ada muridnya ketika kemudian muridnya lulus gitu ya, ketika muridnya sudah berhenti sekolah di situ gitu, sudah tujuan untuk para orang tua untuk kemudian dia bisa memasukkan anaknya lolos ke sekolah negeri itu gimana tuh Kak Fikri? Ada nggak kiat-kiat itu buat orang tua? Untuk orang tua terutama apabila nanti seorang anaknya yang pengen masuk ke SMP negeri, kalau misalkan lebih banyak bertanya terhadap dirinya mungkin ya. Jangan sampai, karena saya yakin orang tua itu tidak akan tahu bagaimana cara memasukkan. Apabila orang tua tidak tahu seperti itu, baik banyak bertanya. Kita bantuan terhadap guru. Dan ini menarik sih kalau memang harus mungkin ini saran atau masukan, atau kalau mungkin harus kita kritik juga, ini akan menjadi obrolan yang begitu panjang dan ini menarik gitu kalau kita mengarah ke sana. Cuman mungkin di next episode untuk membahas hal-hal seperti itu ya terlalu untuk mengkritik itu orang tua ya memang maksudnya balik lagi ke orang tua juga, mungkin setiap tahun juga harus terus bertanya tentang kemampuan anak, keterampilan anak di mana gitu, apa yang kemudian muncul daripada anak ini, apa potensialnya gitu di bidang apa gitu, karena nggak semua anak juga kan potensial dalam segala bidang ya. Dan mungkin makanya untuk ini makanya ini kalau saya buat orang-orang tua atau wali siswa ya di dua ini, apabila anaknya mengikuti ekstrakurikuler, terutama kalau saya pegang tuh dan ada pelarang. Jangan sampai dilarang. Kenapa sih? Yang dilarang karena ini untuk untuk si anaknya juga.
kalau misalkan si anak orang tua melarang si anaknya untuk berkembang, Iya. Ini menarik. motivasi dalam dirinya itu tidak akan ada. Iya. Makanya kalau misalkan orang tua yang melarang itu hal yang salah menurut saya. Oh, jadi ada beberapa orang tua yang kemudian melarang anaknya untuk masuk di beberapa ekstrakurikuler yang memang disediakan di sini ya. Makanya saya pikir ke orang tua apabila anaknya ingin, apabila nanti orang tua pengen cita-cita, biasanya kebanyakan orang tua cita-cita pengen masuk ke negeri kan. Iya. Kalau pengen masuk ke negeri, kalau anaknya mempunyai bakat dalam bidang, terutama dalam bidang Olahraga atau dan sebagainya, apabila olahraga itu saya Iya, langsung kita mulai aktif lah ya. Itu saya titip pesan buat orang tua, jangan melarang ya. Kenapa jangan melarang? Karena ini untuk perkembangan si anak. Iya. Saya daftarkan si anak ini ke SMP negeri Iya. ya, dalam bidang futsal. Saya usahakan si anak ini galak ya, pas waktu di SMP negeri dia emang tidak ada bakat dalam memang tidak potensial gitu ya. Jarang latihan. Tapi yang ada saya malu sendiri ya. Oke. Ya ini masukan juga buat para pemirsa ya, para orang tua gitu. Ya ini juga masukan untuk para orang tua atau para wali untuk kemudian jika memang kemudian anak Anda berpotensi dalam satu hal ya, ingin masuk ekstrakurikuler apapun itu, entah kesenian, olahraga dan sebagainya, mohon untuk jangan kemudian dikebiri gitu potensial bakatnya itu gitu, apa kemampuannya jangan dikebiri gitu pada para orang tua juga itu. Ini wow, ini ya terkadang mungkin ya saya juga tidak ngeh gitu, ada beberapa orang tua juga yang kemudian melarang. Saya juga tidak, ya mungkin karena orang tua punya ekspektasinya tersendiri terhadap anak mungkin ya, cuman kan tetap bagaimanapun anak juga punya potensialnya masing-masing. Jadi jangan kemudian para orang tua, saya mohon untuk kemudian mengebiri gitu potensial bakat anak-anak Anda gitu, untuk kemudian jika anak Anda ingin masuk futsal atau masuk ekstrakurikuler kesenian, nyanyi dan sebagainya, mohon jangan dilarang. Bisa jadi itu menjadi sebuah peluang untuk anak Anda kemudian menggapai cita-citanya atau untuk karirnya, untuk masa depannya gitu. Sebagaimana tadi yang kita ngobrol tadi dengan Kapidri ini kan, Kapidri juga tadi sudah menceritakan bahwa ada beberapa anak yang lolos melalui jalur non akademik gitu ya. Dan hal-hal yang seperti ini mungkin ya dari para orang tua mungkin tidak berpikir mungkin bahwasanya akhirnya jangan malahnya Kapidri akhirnya masuk ke ekstrakurikuler lagi dan tidak menjamin. Nah ternyata itu tidak gitu pemirsa gitu, para orang tua tidak, ternyata ekstrakurikuler juga menjadi sebuah peluang untuk kemudian anak Anda masuk sekolah negeri atau untuk melanjutkan untuk kemudian masa depannya itu ada peluang-peluang seperti itu yang memang tidak tidak kita ketahui gitu untuk para orang tua. Dan saya pun pribadi baru tahu bahwa oh ternyata anak mungkin tidak potensial dalam hal ternyata potensialnya dalam hal futsal misalkan, ya akademiknya kurang di futsalnya bagus, dia sempat punya prestasi dan sebagainya, dan menjadi salah satu peluang ya kelulusan bagaimana kemudian si anak bisa kemudian lolos masuk di negeri ya untuk melanjutkan pendidikan ini. Ini menarik. Karena kenapa sih saya berikan saran seperti itu? Karena dalam bidang futsal yang ada di sekolah kita itu prestasi yang kita sudah torehkan tahun 2018 itu ya itu sebelumnya itu juara 2 dalam aksi Roma kecamatan Cicerui, terus juara 3 Roma lagi 2 tahun sudahnya, juara 1 antar RI, terus saya juara 1 juga putrinya antar RI juga. Terus yang terbaru itu kita juara 2 Jabodetabek. Wow. Kita memberanikan diri salah satu sekolah mungkin di Kabupaten Sukabumi yang satu-satunya datang ke Wow. Bogor sana memberanikan diri bawa anak-anak dari sini kita bertanding di sana. Alhamdulillah itu kita juara 2. Amazing. Ini padahal banyak sekolah, dengan banyaknya sekolah untuk Kabupaten Sukabumi gitu, tentunya juga banyak kan maksudnya yang mendaftar gitu untuk kemudian masuk pusat di ranah Jabodetabek ini kan, masih tingkat Jabodetabek ini, tapi MIC Curug 2 berhasil menjadi juara 2 ya.
Jadi ini Jabodetabek ini kata sampai bilang kayak ini yang Iya iya iya. ini jauh-jauh dari Sukabumi Iya. dan ke Putra di situ. Iya. Wah ini pasti ada targetnya juga nih. Ada jual. Iya. Saya gimana ya? Insya Allah kata saya. Iya iya. Kayak gitu kan karena saya bawa ke sana untuk apa tekad yang kuat ya. Ya sampai datang ke sana kita nggak bawa apa-apa. Iya udah jauh-jauh peribahasanya terus itu juga nggak dapat apa-apa. Ayo kalau misalkan kita udah jauh-jauh ya, buang apa ngeluarin uang datang ke sana tenaga juga kan kalau kita nggak sampai nggak bawa apa-apa iya makanya dari sekarang kalian main semaksimal kalian bisa ya, buktikan kepada orang-orang tua kalian bahwasanya kan itu ada anak yang berprestasi dan saya juga nggak bisa membayangkan itu bagaimana psyche-warnya atau bagaimana kemudian mental anak-anak ketika kemudian mereka memberanikan diri berangkat ke Bogor untuk ikut lomba futsal untuk mengikuti lomba futsal ini itu bagaimana kemudian mental anak-anak ini begitu hebat gitu kan sampai dapat juara 2 ini kan yang kita tahu kan ini ada begitu banyak sekolah yang dimana mungkin sekolah-sekolah ini juga kan mereka punya fasilitas yang begitu lebih lah gitu daripada kita kok bisa gitu anak-anak punya mental sehebat itu gitu dalam menghadapi saya keluar yang kemudian terjadi di sana itu dapat mental gitu itu wah itu berapa tahun mungkin untuk kemudian membentuk mental itu apalagi di usia anak-anak seperti ini gitu kan yang begitu rapuh makanya dalam usia dasar seperti ini ya untuk anak-anak kita banyakin motivasi motivasi untuk si anak karena motivasi dalam seorang pelatih itu hal yang paling penting buat si anak karena kadang anak tuh kalau lihat posturnya lebih tinggi pasti makanya padahal kalau di bilang itu postur anak-anak yang kayak di dalam turnamen itu kita udah nggak perlu dan mungkin banyak orang juga yang tidak tahu emisi Curug 2 dari mana mungkin banyak juga tatapan-tatapan orang-orang yang juga meremehkan atau mengerdilkan gitu namun bisa membuktikan mencapai torehan prestasi juara kedua di tingkat Jabodetabek wah itu gila berapa sekolah gitu kalau Jabodetabek itu wah makanya dan juga itu pun kita juara 2 dan kita pun dapat penghargaan best atau pelatih terbaik wow hebat sekali dari karena kita yang melatihnya itu anak-anak juga alhamdulillah kebanggaan juga kita para pelatih mengembangkan tapi kita buat anak-anak nanti yang sering berlatih lagi jangan sampai kalian kesel dalam latihan karena tidak ada pemain yang instan menurut saya tidak ada kemenangan yang digapai dengan cara bermalas-malasan jadi anak-anak tuh barusan mengarang pikir kalian masuk di kuliah futsal terus jangan kendor latihan terus tetap semangat jangan kendor latihan karena latihan itu berbanding dengan namanya kalau istilahnya saya lupa lagi bukan latihan itu namanya proses tidak mengkhianati hasil sebuah istilah proses tidak mengkhianati hasil dan itu terbukti gitu jangan kemudian Anda melonggarkan gitu mengendorkan semangat Anda dalam latihan futsal ini semoga kedepannya juga kalau anak-anak ini bisa berpotensi sebetulnya bisa berpotensi juga kedepannya sampai juara 1 Jabodetabek atau mungkin internasional mungkin ini bisa jadi capaian yang ini gitu kita sudah langkah kita sudah mencapai provinsi dan mungkin kedepannya juga anak-anak yang kemudian mungkin di masa yang akan datang juga bisa kemudian memberikan prestasi di tingkat yang lebih tinggi lagi gitu makanya saya titip pesan buat anak-anak kita yang sudah lulus di MQ2 ini jangan sampai kalian setelah lulus dari sini kan tidak melanjutkan lagi bakat kalian jangan kemudian dipendam potensial lanjutkan lagi di sekolah yang kalian sekolah yang akan kalian nanti jajaki dan juga untuk orang tua ayo kita sama-sama yang namanya mendukung mensupport anaknya untuk
berprestasi. Iya. Dan juga di kita pun ekstrakurikulernya bukan hanya kita saja. Iya, iya. Saya akan jelaskan juga. Kita tuh ada juga yang namanya MIPALA. Apa Ya. Itu MIPALA? MIPALA itu adalah etnik jiwa pencinta alam. Oke, ya. Jadi kalau di mahasiswa itu ada MAPALA ya? Ya, ada MAPALA. Oh ya, ada MAPALA ya. Ya, Di kan? sini ada MIPALA. Itu MIPALA. Menarik Itu ya. pencetusnya para alumni Ya. dari jiwa ini. Ya. Kang Indra. Ya. Oke. Ya. Kang Iban, hai. Kang Iban, Kang Ik. Ya, di kamera ya. Ya. Itu apa sih gunanya MIPALA ini? Yang pertama kita mengenalkan anak supaya cinta terhadap cinta terhadap alam. Jangan sampai ada anak yang buang sampah. Ya, di tengah arus globalisasi yang begitu kian merebak, kian keras, kian banget ya. Saya pernah baca beberapa artikel kemarin tentang globalisasi itu begitu mengerikannya globalisasi pada saat ini, dan tentunya bagi seorang guru ataupun orang tua untuk kemudian mendidik anaknya sejak dari sekarang untuk mencintai untuk mencintai bumi ini ya, untuk mencintai alam ini. Karena ada salah seorang profesor kalau tidak salah berkata, ada yang seorang profesor yang kemudian ditanya oleh salah seorang, saya lupa lagi itu. Ada seseorang yang kemudian bertanya kepada salah seorang profesor, Prof, apakah manusia bisa mana yang lebih penting, SDM dan SDA? Katanya. Ada seseorang yang bertanya gitu Pak Fikri, dan profesor ini menjawab bahwasanya lebih penting SDA karena tanpa alam, tanpa bumi ini, tanpa kehidupan manusia tidak akan hidup. Iya, dan MIC Curug 2 MIC Curug 2 mewadahi itu, membimbing itu, mendidik anak-anak dalam salah satu ekstrakurikuler MIPALA ini ya. Iya, untuk kemudian mereka mengenal alam ini, untuk kemudian mereka menyayangi alam ini. Iya. Ada MIPALA, lalu ada ekstrakurikuler apa lagi tuh? Bukan, karena bakal wajib ya. Oh iya betul. Ya wajib. Siswa sebagainya. Terus ada ekstrakurikuler kesenian juga, seperti pianika, angklung, ada. Ya. Terus ada lagi misalkan ekstrakurikuler menggambar. Kita juga ada dari angklung juga yang mengabdi ya untuk menyalurkan bakatnya terhadap anak yang ada di yang untuk mendidik ya. Supaya mereka tuh bisa membuat kayak karakter anime ya. Ada. Ini juga salah satu hal yang penting untuk dicatat mungkin Apikri untuk masukan pada orang tua juga, bahwa sebetulnya potensial kesuksesan anak-anak Anda, potensial kesuksesan manusia pada saat ini tidak harus berorientasi jadi PNS, tidak harus berorientasi jadi pejabat, tidak harus berorientasi menjadi bidang-bidang yang memang bisa disebut kaku gitu. Jadi anak disekolahkan untuk kemudian PNS hanya dibina dalam segi dalam satu bidang saja gitu, sedangkan potensial anak ini ada di bidang yang lain gitu. Jadi ada begitu banyak gitu potensi di mana anak bisa kerja gitu dengan keterampilannya, dengan kemampuannya, dengan hobinya sendiri gitu. Jadi mohon juga pada orang tua untuk kemudian tidak mengebiri gitu ya. Saya ingatkan untuk tidak mengebiri bakat dan potensi kemampuan anak Anda gitu. Dukung anak Anda, support anak Anda gitu. Ya Kapitri. Ada itu barusan ada berapa kurikulum tuh pokoknya ada lagi. Oh masih ada lagi ya, kayak banyak kayak misalkan ekstrakurikuler ini adalah buku Sunda ya kalau misalnya Karawitan ya Karawitan terus Parawit juga ada banyak tuh Iya banyak sekali ya. Jadi buat orang tua ya sekiranya punya anak yang memang dia sudah terlihat itu anaknya potensial dalam bidang nyanyi atau dalam bidang kesenian atau bermusik atau misalkan olahraga, yo jangan ragu-ragu untuk menyekolahkan di MIC Curug 2 ini, karena MIC Curug 2 ini telah mewadahi gitu, membuat wadah-wadah untuk kemudian mengembangkan potensi anak-anak Anda. Pokoknya jangan ragu untuk menyekolahkan anak Anda ke MIC Curug 2 ini. Bisa nanti ditaruh di deskripsi box alamat daripada MIC Curug 2 ini, dan jika masih bingung juga nanti dicantumkan juga ada nomor gitu, nomor telepon untuk kemudian bisa mendapatkan kata jika masih bingung gitu bagaimana cara daftar teknisnya. Ya baik pemirsa, banyaknya masukan, banyaknya saran juga yang kemudian dalam obrolan ini untuk para orang tua siswa, untuk para siswa, untuk para guru juga yang sekalian berprofesi guru gitu. Kemudian
meningkatkan kembali gitu komitmen, meningkatkan kembali semangat untuk kemudian mendidik anak-anak generasi bangsa di masa depan ini, karena muara inti daripada sebuah permasalahan apapun itu, masalah ekonomi, masalah politik, masalah apalagi misalkan masalah yang lainnya, ilmu pengetahuan gitu, itu semuanya berdasarkan pada pendidikan. Jadi begitu pentingnya sebuah pendidikan gitu bagi generasi anak-anak kita yang kemudian nanti akan menjadi pemimpin untuk memimpin bangsa ini, memimpin masyarakat banyak gitu ke depan. Jadi harus kemudian Anda benar-benar teliti, benar-benar mensupport, benar-benar mendukung gitu anak-anak Anda gitu, yang dimana anak-anak Anda ini saya tekankan kembali akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang, akan menjadi generasi-generasi yang memimpin masyarakat banyak, memimpin negeri ini gitu ke depannya. Nah, sedikit ini saya sebetulnya ini untuk masuk ke saran ini, saya beberapa saat yang lalu saya mendapatkan sebuah informasi, tidak harus eksplisit tidak harus eksplisit namanya, cuma ini untuk kebaikan kita semua para pemirsa ya, untuk kemudian membangun gitu ya, untuk kemudian ini menjadi sebuah masukan yang harus kita pikirkan juga. Saya mendapatkan beberapa saat yang lalu saya mendapatkan sebuah informasi bahwasannya beberapa SD, beberapa sekolah dasar yang lain yang kurang dalam, bukan kurang ya, anak-anaknya itu yang alumni dari beberapa sekolah dasar ini saya dengar kurang bahasa dibiarkan kurang memperhatikan. Beberapa saat yang lalu saya pernah mendapatkan sebuah informasi bahwasanya ada beberapa kemerosotan gitu ya. Ini untuk masukan ya bagi kita semua juga, untuk para ibu, kawan saya mendapatkan informasi, cuman saya bahwa ada beberapa sekolah juga yang memang berlabelkan negeri, namun sangat disayangkan anak-anaknya tidak lolos, tidak kemudian lanjut di sekolah-sekolah negeri gitu. Itu bagaimana Apiti gitu menanggapi hal itu gitu? Kalau menurut saya mungkin ini baik lagi ke perhatian orang dulu ya. Ya. Karena kalau misalkan dulunya hanya berpikir namanya bukan orang tua lah yang harus ataupun bakat anak ya. Makanya kalau guru dari SD mungkin ya, saya itu cukup taat mungkin untuk melihat yang namanya ini anak saya bakatnya apa sih, sampai bisa jadi guru itu tidak mengetahui bakatnya si anak tersebut. Ya makanya kelebihan dari sekolah kita itu, kita tuh teliti dalam siswa-siswa ini anaknya bakatnya dari apa harus dikembangkan. Makanya nanti beliau masuk ke SMP itu, kita gak susahnya cari celah untuk memasukkan anak ke dalam hal tersebut. Ya, sampai-sampai ya Mama Kuman yang bisa jadi info juga, bahwasanya ada salah satu anak dari Makassar yang tidak mengetahui ataupun yang tidak tahu kabarnya ada yang didatangi atau tidak. Sekolah dasar ini negeri? Ya, negeri. Sayangkan malahan ada salah satu sekolah dasar negeri yang di jalur prestasi itu tidak ada tertera namanya. Satupun tidak ada. Malahan kalau dilihat ya di prestasi itu kemungkinan yang banyak itu mau di prestasi kejuaraannya ada 4 orang itu. Itu banyak 4 orang. Paling banyak itu ya. Kalau kita mengikut dari data yang tadi di awal Kapiti sampaikan, bahwa dari seluruh anak yang kita daftarkan ke sekolah negeri ini semuanya lulus 100%. Iya. Dan begitu ini ya, maksudnya begitu menyayangkan sekali untuk sekolah dasar yang memang berlabelkan negeri,
mungkin ada dari yang tidak kemudian mensupport, atau mungkin saya juga tidak tahu, mungkin ada begitu banyak faktor untuk hal saya ini. mungkin di kurang pendekatan terhadap si anak, kalau menurut saya ya. Kalau saya mungkin kurang pendekatan, dia tidak mengetahui bakatnya adalah apa Iya, sih. iya, iya. Apa yang saya biarkan buat anak ini itu mungkinnya. Jadi Iya, iya, hanya iya. sekedar ya Iya. sedang lulus ya udah seperti itu ya. Iya. Padahal kan ini untuk apa ya, untuk masa depan si Iya, anak iya, yang iya. pengen. Untuk masa depan kita juga, untuk masa depan kita kan karena bagaimanapun kita juga akan meninggal dan akan meninggalkan anak-anak kita, sementara generasi yang ada pada saat ini tidak dibina dengan sedemikian seriusnya, yang kemudian kita juga kan ini akan kemudian berimplikasi pada anak-anak kita juga nanti kan ya, yang akan di masa yang akan datang. Ya, perlunya keharmonisan sinergitas daripada orang tua, daripada daripada orang tua, daripada wali kelas, bukan wali kelas, daripada guru-guru, dari juga mungkin anak nih. Kalau anak mungkin ya untuk usia SD masih terbilang labil, cuman mungkin harus ada sinergitas antara orang tua dengan guru-gurunya juga ya. Iya, jadi ini juga saya mohon kepada para guru dengan sangat hormat, tolong untuk kemudian Anda juga tidak egois, tidak maksudnya jangan acuh tak acuh gitu, orang tua juga jangan kemudian acuh tak acuh. Jadi tolong bangun komunikasi yang bagus gitu, untuk kemudian anak-anak Anda ini, untuk kemudian masa depan anak-anak Anda ini, jangan kemudian hal-hal seperti ini terjadi. Apalagi ketika saya mendengarkan informasi baru, saya ini sangat disayangkan gitu, sangat disayangkan sekali, bahkan bahkan sampai nggak ada satupun ini wah ini saya ini nggak tahu, saya sangat prihatin gitu dengan hal ini gitu, prihatin dengan hal ini. Makanya untuk orang ibu, makanya saya kenapa sih saya nggak memberanikan diri waktu tadi turnamen di Sunda ya, karena ini kan bakatnya orang anak ya, saya perhatikan ini si anak juga sebenarnya, karena kalau misalkan kita udah menang kayak main di anak masuk dari mana gitu kan, itu makanya dari mana sih kalau misalkan kita hanya berdiam saja tanpa ada yang namanya pendekatan terhadap, atau sampai yang lebih parah ya, sampai tidak mengetahui bakat yang apa itu. Makanya pada juga ini itu mendekati seorang anaknya untuk apa, untuk mengetahui bakat. Jadi yang apa yang di sekolah dari anak tersebut. Mungkin ini kalau kita tarik lagi mungkin lebih dalam lagi, ini kritisi ini kritikan ini sebetulnya sudah banyak yang menutup di kepala saya, cuman kalau kemudian ini dibicarakan pada saat ini kayaknya momennya nggak pas, karena momennya kita harus mengacu pada tema ya, tema pembahasan pada kali ini gitu. Nah mungkin daripada apa yang tadi dipaparkan oleh Kak Petri ini, semoga bermanfaat gitu, apa yang manfaatnya mohon diambil oleh para pemirsa YNHC sekalian, dan apa yang buruknya mohon untuk dibuang gitu ya. Jangan kemudian Anda mengoleksi sampahnya saja lalu membuang mutiaranya, membuang bagiannya, membuang emasnya gitu. Nah jangan ragu-ragu juga, barusan telah dipaparkan begitu banyak prestasi gitu daripada MIC 2 ini, bagaimana kemudian kualitas daripada guru-gurunya, untuk kemudian ini juga menunjang bagi anak-anak Anda juga sekalian. Jadi jangan ragu untuk kemudian menyekolahkan anak Anda ke MIC 2 ini. Pokoknya nanti saya nanti bisa menghubungi nomor yang akan saya taruh di deskripsi box, ataupun juga alamat untuk kemudian Anda bisa langsung datang kemari, atau juga langsung ke rumah Kapili. Nanti juga dicantumin alamat Kapili gitu. Kalau misalkan anda mungkin para orang tua yang ingin bersilaturahmi atau apa gitu ya. Mungkin saya cukupkan sekian pembahasan untuk kali ini. Saya mohon maaf sekali lagi atas banyaknya kekurangan dalam pembahasan kali ini gitu ya. Saya juga mohon maaf Kak Fikri bila ada salah-salah kata juga saya. Ya pemirsa, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.